Oke, halo teman-teman Carvlog. Selamat datang lagi di channelnya Black Painting. Di episode kali ini seperti request daripada teman-teman, kita akan lihat isi di bawah kap mesin Starco. Apa-apa yang sudah kita lakukan dan bagaimana untuk standarannya, semuanya di bagian mesin akan kita bahas hari ini. Jadi buat teman-teman yang tanya kemarin, teman-teman nonton video ini sampai habis agar tahu apa-apa yang harus dikerjakan di mobil teman-teman yang boros ataupun nggak hemat BBM seperti mobil-mobil yang lain ya. Dan mobil ini bisa dibilang lebih irit daripada Starlet lain. Kenapa? Oke, sekarang akan kita tunjukkan apa yang sudah kita lakukan di Starco ini teman-teman ya. Oke, yang pertama kita akan buka kapnya dulu. Ini mobilnya dempet sekali ya. Ini seperti yang teman-teman lihat di video sebelumnya, mobil karena lagi kita rehab jadi nggak bisa kita hidupkan. Sebenarnya bisa-bisa saja kita hidupkan, cuman baterainya udah aku pindah ke si DX hijau yang di sana yang sering kita pakai sekarang ya, dan satu baterai lagi di DX putih yang Sipon pakai. Jadi hari ini aku cuman mau kasih nampak ke teman-teman itu cara kerja si Starco ya. Wah, kita jaga dulu ya. Yo. Yes. Oke. Ini adalah bagian mesinnya. Ini kita pindah kotak dulu ya. Karena ada beberapa yang dibuka seperti baterai, terus saringan hawanya itu sengaja aku buka biar mudah aku kasih tahu ke teman-teman ya. Jadi di sini aku mau kasih tahu dulu di bagian yang terpenting dari mobil ini adalah mesin ya kan, mesin, karena lainnya spek-speknya itu semua standar. Ini termasuk saringan radiator, ngapain saringan sih ya, itu semuanya masih standar. Ada beberapa yang udah aku modif, termasuk di bagian mesin. Sebenarnya bagian mesin bukan dimodif, tapi mesin ini baru saja kita turunkan, terus kita bongkar ulang, kita bersihin semua bagian-bagian yang nggak perlu, jadi mobilnya seperti baru ya. Termasuk klep itu kita bersihin semua, timing bell itu baru ya, bagian-bagian piston, ring piston ada beberapa yang udah kita ganti, dan sesempurna mungkin mobil ini jaminannya mesinnya sudah lebih bagus daripada sebelumnya, karena sebelumnya mobil ini juga berasap. Biarpun udah sampai kemanapun kita pergi ya, lumayan jauh, itu udah Kota Kengon, tapi kita nggak nyaman karena mobilnya takut kita terjadi overheat di perjalanan. Dan sekarang alhamdulillah sudah aman. Ini di bagian mesin yang harus aku kasih tahu ke teman-teman, kalau dia berasap itu teman-teman bisa pastikan untuk ngelap knalpotnya ya. Dia kalau ada asap tipis emang nggak nampak, karena dia sampai sehari pemakaian atau 2 hari baru kita pegang di belakang knalpotnya. Kalau ada bercak hitam yang terjadi di bagian belakang knalpot, itu berarti mesin teman-teman kurang sehat di bagian ring piston ataupun o-ring klepnya teman-teman ya. Dan jika itu tidak bagus, itu akan mempengaruhi BBM atau kecepatan atau kecepatan atau apa yang terjadi di mobil. Pokoknya dia akan terjadi boros sedikit daripada mobil biasa ya, begitulah maksudnya. Dan yang kedua, teman-teman bisa lihat di samping mesin ini adalah platina yang sudah kita rombak menjadi SDI ya. Kenapa kita rombak menjadi SDI? Ini adalah salah satu pengapian yang enak kita gali, termasuk dia nggak usah kita ganti-ganti kalau kita nggak ngerti bagian-bagian pengapian, dia harus kita ganti tiap harinya. Servis itu kita ganti platina, ini nggak usah lagi. Jadi kalau rusak blok semuanya hangus teman-teman ya. Dan ini bisa dipastikan teman-teman beli yang original, punya bawaan Starlet kapsul, ataupun beli merek Striker ya. Yang kita pakai ini adalah merek Striker yang udah diakui kalau dari barunya ini lumayan tahan ya. Tergantung perawatan mobil teman-teman kembali. Jadi
Ini akan mempengaruhi BBM di mobil karena dia api ke mesin itu sangat mempengaruhi BBM daripada mobil ini, teman-teman ya. Jadi sudah ada 2 plus di sini yang sudah kita buat. Terus plusnya lagi ini juga teman-teman ganti baru untuk pompa si minyak ya. Ini juga berpengaruh biarpun nggak besar ya. Terus lainnya nggak ada ya. Ini cuman bagian nanti yang akan kita bahas. Dan yang terakhir yang terpenting itu adalah karburator. Ini adalah karburator si Starlet, tapi bukan Starlet punya lagi. Ini yang jadi kelebihan di mobil ini. Ini adalah karbunya si Cered atau Cered ya, atau Daihatsu Cered yang sering teman-teman tahu. Jadi ini bukan bawaannya standar si Starlet. Teman-teman bisa perhatikan, ini aku bawa ke dekat, jangan nanti mungkin aku bohong ya teman-teman ya. Ini teman-teman coba tanya sama orang bengkel. Kalau teman-teman nggak ngerti, coba lihat semua vakum-vakumnya itu sudah nggak ada ya. Dan karbu ini adalah di bawaan mobil 10 dan Cered kan cuman 3 piston ya, sedangkan si Starlet itu 4 piston. Dan di bagian-bagian spoilernya ini sebenarnya masih standar, dan aku lupa itu berapa angka di spoiler dalam bawaannya. Yang jelasnya kalau teman-teman dapat karbu ini, untuk memastikan spoiler teman-teman bisa nanti cek di Google standar spoilernya si Cered ya. Dan ini karbunya teman-teman gini dia, kalau saran aku, jadi bawaan karbunya disimpan saja kalau teman-teman ingin mencari sensasi mobil lebih irit tapi tenaga tidak kurang dan mobil tidak panas teman-teman ya. Jadi untuk mobil 1.3 seperti punya aku ini, selama pemakaian kita sudah jauh sekali berjalan, mobilnya alhamdulillah aman-aman saja. Yang penting radiator teman-teman jaga, ataupun teman-teman pastikan radiator tidak bermasalah atau sering habis air ya, karena itu akan mempengaruhi di overheat mobil nantinya, bukan di bagian lain. Terus ini tidak ada rombak, ini tetap pakai saringan hawa. Cuma sekarang aku ingin kasih lihat ke teman-teman bahwasannya ini karbu sudah betul-betul bukan punya dia lagi. Dan sebelumnya di pengetesan irit BBM kita juga kita nggak sebutkan bahwasannya ini sudah kita ganti. Tapi ada beberapa komen dari teman-teman, bang, berapa sih angka spoiler yang ada di mobil ini ya. Jadi kalau untuk angka spoiler standarnya gua nggak bisa jelasin lagi, karena emang karbunya itu udah nggak pakai lagi punya si Starlet kotak. Sudah lama, dari pertama beli mobil ini sudah dikerjakan oleh Hacut Garage, karena karbunya juga nggak sehat dulu, jadi udah plug and play semua. Kebetulan ada Cered di bengkel dulu dan kita manipulasi karbunya kemari teman-teman. Jadi semuanya full, itu sudah pakai Starlet Cered punya untuk karbunya. Sedangkan karbu Starlet sebenarnya dia agak lebih besar dan lebih banyak vakum-vakum teman-teman ya. Ini kalau teman-teman lihat, dia karbunya cuma segini doang ya, kecil banget emang karbunya si Cered. Nanti teman-teman coba bisa lihat perbandingan karbu si Cered sama si Starco ya, itu juga sangat berpengaruh gitu ya teman-teman. Dan untuk overall lainnya semuanya masih sama seperti mobil-mobil lain, cuman bedanya kita sudah pakai power steering, itu saja yang bedanya teman-teman ya. Dan semuanya alhamdulillah masih sama seperti mobil-mobil lain, tidak ada rombakan, AC-nya masih hidup, semuanya masih normal ya. Ya sebenarnya untuk mengirit BBM teman-teman bisa juga nggak pakai AC sih kalau untuk jalan ya. Jadi kalau nggak kita hidupin AC sebenarnya mobil juga irit. Tapi kalau untuk mencari irit tidak pakai AC itu sangat berpengaruh di, seperti aku bilang tadi, mesin, pengapian, dan karburator. Dan pastikan radiator juga sehat teman-teman. Untuk overall lainnya itu aja yang ada kita rombak di mobil ini. Dan mungkin ini bisa jadi satu acuan buat teman-teman ingin plug and play atau enggak, itu terserah daripada teman-teman ya. Dan karena
ada beberapa teman-teman yang tanya, makanya hari ini kita bongkar apa kelebihan daripada mobil yang teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Untuk pengetesan BBM mobil ini aku harus akui ini luar biasa irit, dan di banyak mobil-mobil lain yang 1.3 itu nggak seirit mobil ini ya. Dan sangat jauh juga dengan pemakaian aku saat ini. Aku lagi menggunakan si Corolla DX81 yang masih standar juga, tapi dia 1,3. Sebenarnya cc-nya sama, tapi sangat jauh bedanya. Ini kita hampir sama naik mobil Avanza kita hidupkan AC, sedangkan ini kita seperti naik mobil Xenia yang nggak kita hidupkan AC. Itu padahal untuk AC-nya hidup, apalagi nggak kita hidupin AC, emang udah kayak naik Honda teman-teman ya. Ini yang aku bilang tadi, knalpot dipastikan nggak bercak hitam seperti ini kalau mesinnya sehat teman-teman ya. Jadi kalau bermasalah teman-teman bisa langsung konsultasi ke bengkel untuk menanyakan mesin sehat apa enggak. Ini kenapa masih hitam punya kita, karena knalpotnya masih punya dulu waktu bawaan bocoring. Ini semuanya kalau nanti mobil siap aku rencana mau ganti pipa full set ya, biar semuanya bagus kembali, nggak hitam. Karena kan kalau kita ganti ujung aja kan dia masih ada beberapa terbawa ya yang lama-lama tuh, jadi tetap bakal lama-lama hitam knalpotnya gitu teman-teman ya. Mungkin itu aja, jangan panjang kali videonya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini, dan semoga terus teman-teman support channel ini. Dan maaf banget di beberapa bulan kemarin aku nggak bisa ngupload di beberapa modifikasi mobil ya, karena aku ada kesibukan di luar pekerjaan lain begitu teman-teman ya. Dan kita juga jarang di rumah dan jarang di bengkel. Alhamdulillah ini kegiatan sudah habis, dan aku mau usaha kembali setiap minggu ada video mobil buat teman-teman car vlog yang sudah bertahan sampai saat ini. Oke, see you next video. Goodbye. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you. Trying me, ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety.